Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah kullukum bi khair. Rasanya seminggu itu kalau di rumah terasa lama, kalau di pesantren kelihatannya cepat sekali begitu. Jadi minggu yang kemarin sama minggu yang sekarang rasanya ada kerinduan di situ. Kerinduan akan belajar, kerinduan akan berkecimpung dengan kitab dan lain-lain. Itu menandakan kebaikan itu. Kalau ada cuma rasa rindu aja, rindu belajar kitab, rindu berjamaah di masjid, rindu mempraktekkan apa yang diajarkan pada kitab, itu udah kebaikan yang sangat besar sekali itu. Oleh karena itu, ketika kalian di rumah, jangan hanya membuang-buang waktu aja gitu. Kalau bisa kerjakan apa yang memang tanggung jawab kalian gitu. Setiap tanggung jawab, setiap balasan tergantung amal gitu loh. Kalau usaha kalian ketika di rumah sekarang maksimal, maka balasannya kalian akan ngambil, kalian akan memetik sendiri gitu. Tapi kalau sekarang malas-malesan, ya kalian akan dapat balasan yang sekadar kalian ketika malas-malasan di rumah gitu. Hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo langsung aja. Kita kemarin sudah kalian mencatat arti dari PDF yang sudah saya kirim sampai hadis 1533 halaman 611. Sekarang 1534 halaman 611. Ini dan saya juga guru hadis Bulughul Maram. Ada yang kelas 8C ya, yang kitabnya masih di saya, udah nggak masalah. Sekarang saya ingin meringankan kalian gitu. Yang bawa kitab yang 8D silahkan diartikan gitu. Yang nggak bawa kitab atau kitabnya masih di saya khusus 8C ini, nanti tulis hadis yang memang saya sarankan untuk ditulis begitu. Itu aja, nggak ditulis semua gitu. Begitu juga nanti ada 8A 8B yang nggak bawa kitab silahkan tulis. Sedangkan yang bawa kitab tolong diartikan kitabnya biar dapat berkah gitu ya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thawabu man kaffa ghadabahu. Pahala orang yang menahan amarahnya. Apa sih pahalanya gitu kan? Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Saya bilang nih, hadis ini yang nggak bawa kitab atau khusus 8C tolong ditulis ini saja. Hadis ini sekaligus kalau bisa dihafal gitu loh. Ini hadis pendek tapi maknanya sangat banyak, maknanya itu sangat berguna. Artinya apa? Man barang siapa, kaffa yang menahan, ghadabahu amarahnya. Man barang siapa, kaffa yang menahan, ghadabahu amarahnya,
Kafa maka menahan Allahu Allah anhu darinya. Nih kafa ini artinya sama dengan ini gitu loh. Ini yang pertama, orang yang menahan amarahnya, Allah juga menahan anhu darinya, dari man ini, anhu darinya azabahu siksanya. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Akhrajahu telah mengeluarkan hadis ini Imam Tabarani fil Awsat di kitab Awsat. Walahu dan bagi Imam Tabarani syahidun saksi min hadis Ibni Umar, dari hadis Ibni Umar, inda Ibni Abi Dunya, di samping Ibnu Abi Dunya. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksa terhadapnya. Kepada siapapun, marah itu tidak baik, gitu loh. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia bisa menahan amarah, tidak hanya bisa menahan amarah, percuma menahan amarah tapi nggak mau memaafkan. Menahan amarah juga gampang memaafkan. Sudah saya gambarkan itu. Ada orang yang mudah marah, mudah memaafkan. Ada yang sulit marah tapi mudah maafkan. Ada yang sulit marah, ada sulit memaafkan itu. Lah, apapun jenis amalnya, kayak yang saya jelaskan tadi, balasan itu tergantung amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal gitu loh. Kalau kamu ketika di dunia gampang menahan amarahmu, Allah besok tidak akan murka kepada kamu walaupun dosa kita banyak. Kalau kita bisa menahan amarah ketika di dunia, maka Allah akan menahan amarahnya ketika besok di akhirat. Begitu. Ada patah yang lain lagi, sebagaimana kamu hutang maka kamu akan dihutangi. Kalau kita nih punya utang sama orang, itu kita minjem uang nih sama orang, besok suatu hari juga kita akan dipinjemi gitu. Semua ada timbal baliknya gitu. Dan di awal hadis juga pernah saya jelaskan juga, ada yang lagu itu juga yang diterangkan nama Ustadz Muhsan itu apa, la taghdab walakal jangan marah tapi bagimu surga, maka bagimu surga. Udah janjinya itu jangan marah, surga. Kita nggak dapat amarahnya Allah, ya surga langsung begitu. Dan kapan gitu kita orang yang kaya, ada hadis yang lain lagi, orang yang kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Maksudnya kaya hati itu apa? Kaya dia itu bisa menahan, dia itu udah selesai dengan dirinya sendiri, bahasanya itu. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri, dia nggak mudah marah, dia gampang memaafkan begitu. Hatinya itu luas gitu loh. Walaupun tempat hatinya itu cuma di dalam dada, tapi sesungguhnya dalam dada itu luas, itu kamu memaafkan. Ini ya, tolong ditulis ini. Sanadnya nggak apa-apa, yang penting tulis ini aja. Mangkafa ghadabahu kafallahu anhu azabah. Tulis, kalau bisa ditulis, dipajang di kamar itu. Jangan sampai kamu itu marah, apalagi sampai kalian di rumah marah sama orang tua. Ya Allah, dosa apa lagi yang apa itu yang lebih besar daripada itu menyakiti hati orang tua. Marah sama orang tua karena nggak dibeliin kuota. Kalau kuota untuk tugas-tugas tidak masalah, tapi kalau habis hanya untuk Instagraman, TikTokan, apalagi hanya untuk main game aja, itu justru malah menjerumuskan harta orang tua kepada yang nggak baik begitu. Isi dengan kebaikannya, hati-hati. Al-khida'u wal bukhlu, menipu dan pelit. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq, dan diriwayatkan dari Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata surga, khabbun itu penipu, wala bakhilun, dan tidak masuk surga juga orang yang bukan bikhil ini tapi bakhil, dan tidak masuk surga juga orang yang pelit, wala sayyi'ul malakati, dan tidak masuk surga orang yang
kasar terhadap. Meneruskan yang tadi, itu sempat terputus soalnya tadi. Wala sayyi'ul malakati, ya, wala sayyi'ul malakati, dan tidak masuk surga orang yang buruk atau kasar terhadap budaknya, yang kasar terhadap budaknya, begitu. Dalam hadis ini, ini ada akhrajahu Tirmidzi, udah diulang-ulang, telah mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi, wa farraqahu haditsaini, dan Imam Tirmidzi telah memisahkan hadis haditsaini menjadi dua hadis. Ada yang dijadikan dua hadis, begitu. Tidak masalah, isinya yang penting intinya aja bahwasanya Allah di sini tidak akan masukkan orang ke dalam surga siapa aja macamnya, penipu, ada yang kedua pelit, dan yang ketiga orang yang kasar terhadap budaknya. Penipu, ini nipu, orang yang nipu itu Allah tidak akan masukkan surga. Contohnya nipu ketika ujian PAT, PTS, nipu ternyata itu bukan karyanya sendiri, bukan jawabannya sendiri, nipu itu gitu loh. Sekarang baru LDL gitu loh, ngumpulin tapi bukan tugas, bukan hasil kerjanya sendiri gitu loh, hasil kerjanya teman dikirim ke gurunya, nipu gurunya, nipu guru yang sudah rela ngajarin dia, itu juga nipu. Allah akan apa, ancam Allah apa, tidak akan masuk surga. Ya dia masuk surga, cuma dia dihukum dulu begitu. Jangan ngira seumpamanya ada guru itu lebih gimana ya, kalau saya bilang itu jangan ngira guru itu gaptek gitu. Kalian mudah mengirim dari WA, bukan tulisan kalian, nggak ada nama kalian kirim, di situ kelihatan namanya WA. Ada yang screenshot Instagram, ada yang screenshot ini screenshot itu, ya Allah gitu loh. Itu kan sudah nipu sama gurunya sendiri, hati-hati gitu ya. Saya ingatkan ya, apalagi nipu sama orang tua, kelihatannya sudah ngerjain tugas, sudah diturin itu, ini udah saya turin untuk ayah bunda gitu, bilangnya begitu. Ternyata ketika gurunya ngecek dan dia belum ngerjain tugas, ketika di share baru malah ketahuan sama orang tua. Itu kan menjelekan nama orang tua sendiri gitu. Apa beratnya kerjain tugas kalian, nggak nyampe 1 jam setiap mata pelajaran, saya yakin nggak nyampe 1 jam gitu, asal kalian fokus gitu. Terus wala bakhilun, yang kedua orang yang pelit. Pelit sekarang jam pandemi corona ini, pelit untuk ngasih pada orang lain. Ada pepatah yang seorang ulama itu pernah ditanyakan gitu loh, hukumnya musik itu apa gitu loh, hukumnya musik itu apa katanya. Ya tergantung musiknya yang gimana gitu loh. Kamu makan di atas piring dan piring itu berbunyi terdengar samping tetangga kamu yang belum makan, itu aja bisa haram begitu. Apa maksudnya? Bahwasanya lihat tetangga-tetangga kita gitu. Kalau kalian ketua kelas, tolong tanyain teman-teman kalian, gimana kabar kamu ketua kelas gitu loh. Harus peka ketika lihat di grup itu mana yang belum ngerjain tugas, tolong tanyain, cek namanya. Kalau ada grup samperin gitu loh, di grup ini mana nih teman ini, teman si A mana gitu loh. Nah, seumpamanya kalau yang saya di 8C ketuanya kan Lubna, kamu awasin siapa yang belum ngerjain, kenapa kamu belum ngerjain, ayo kerjain, apa yang sulit bisa saya bantu, begitu gitu. Harus begitu, harus peka kepada lingkungan kalian sendiri. Wala sayyul malakati, dan kasar terhadap budaknya. Ini kasar terhadap budaknya, ini maksudnya adalah kasar terhadap orang yang di bawahnya. Bisa aja dia itu bos tapi kasar, suruh mau izin apa itu, mau izin sholat aja nggak boleh, mau izin begini nggak boleh. Apalagi sekarang pandemi corona, mau mengerjakan di rumah padahal itu bisa, ternyata nggak boleh gitu. Ya itu makanya
Harusnya kita kalau kalian ditakdirkan menjadi pimpinan, menjadi siapapun itu, kalian harus mempunyai sifat rahmah, yaitu belas kasih sayang. Hadis selanjutnya at-tasammu'u ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Ini judulnya nanti sama dengan arti hadisnya. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tasamma'a yang mencuri pendengaran, haditsa qaumin obrolan sebuah kaum, wahum sedangkan mereka, ya kaum tersebut, lahu padanya orang yang mencuri pendengaran tadi, lahu pada orang yang mencuri pendengaran tadi, maksudnya lahu padanya karihuna tidak suka, karihunya tidak suka dalam kurung benci gitu loh. Ada sebuah kaum dia nggak mau pendengaran omongannya itu didengar sama orang, nah, dia itu malah nguntit begitu loh, nguntit. Subba maka akan dituangkan fi udhunaihi pada dua telinganya, al-anuku fi udhunaini pada dua telinganya, al-anuku tembaga yang meleleh, yaumal qiyamati di hari kiamat. Yakni itu maksudnya ar-rasasu, yaitu tembaga yang meleleh. Barang siapa yang dia itu mencuri-curi pendengaran, nah, misalnya sekalian di keluarga ada orang tua nih sedang ngobrol malam-malam, sedang ngobrolin ya tentang nih anak saya kenapa kok nggak ngerjain tugas, anak saya kenapa main game mulu, anak saya kenapa, itu kalian mencuri-curi pandangan begitu. Nah, itu jangan sampai kalian tuh mencuri-curi kayak gitu. Kalian harus sadar diri begitu. Sadarinya bagaimana? Ya bagaimana caranya kalian jangan sampai mencuri pendengaran orang lah, baik itu orang tua gitu. Nah, ini sama dengan inti darinya hadisnya itu sama dengan hadis sebelumnya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tergantung amalnya, tergantung perbuatannya gitu. Jadi orang-orang yang mencuri-curi pendengaran, ngintut benar bahasanya itu, kalau bahasa ngintut pendengaran orang lain, itu besok telinganya nih, karena mencuri-curi pendengaran, telinganya itu besok akan dituangkan tembaga yang meleleh, panas. Itu tembaga meleleh kan karena panas gitu. Seperti halnya dulu kan kata Nabi itu, ketika Nabi kan rumahnya dekat masjid. Nah, di pintu Nabi itu ada sedikit lubang gitu. Nah, ada seorang sahabat yang tiba-tiba melihat dari lubang tersebut. Lalu Nabi ngarahin jarinya di pintu tersebut. Gitu. Nah, itu nandain apa? Jangan melihat yang enggak boleh kamu lihat. Begitu juga jangan mendengar yang enggak boleh kamu dengar gitu. Selanjutnya istighalul mar'i bi'uyubihi, kesibukan orang dengan aibnya sendiri. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung sekali, liman bagi orang, syaghalahu aibuhu, yang aibnya telah menyibukkannya, syaghalahu aibuhu, yang aibnya telah menyibukkannya, an uyubin nas, dari aib-aib manusia yang lain. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Nah, ini hadis yang perlu ditulis begitu. Tulis hadis ini aja sama artinya ya. Tadi yang awal juga, yang man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah, itu juga ditulis Arab sama artinya. Hadisnya saja begitu. Beruntung sekali orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aibnya orang lain.
Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya kalau kita sibuk dengan aib kita sendiri, maka yang terlihat pada orang lain itu ya kebaikannya, ya enggak? Kalau kita ingat-ingat kesalahan kita terus, aib-aib kita, itu pasti pasti kita akan melihat kebaikan pada orang lain. Tapi kalau kita selalu melihat keburukan dari orang lain, itu maka kita terlalu mengunggulkan kebaikan kita, menyombong-nyombongkan kebaikan kita, begitu, timbal balik gitu loh. Saya pernah bilang bahwasanya jika kita berbuat baik pada orang lain, maka lupakan. Ketika kita berbuat buruk pada orang lain, maka ingat terus. Dan ketika orang lain berbuat baik pada kita, ingat terus. Sebaliknya ini ya. Dan ketika orang lain berbuat buruk pada kita, lupakan. Nah, ada yang nyakitin kita tahan amarah, tuh selesai, beres. Orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri, maka hatinya akan luas, hatinya akan lapang, dia akan terhindar dari akhlak-akhlak tercela. Gitu. At-takabbur wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya wasallam baring alaih, man barang siapa ta'azoma yang merasa hebat. Man barang siapa ta'azoma yang merasa hebat, merasa agung, begitulah, merasa hebat fi nafsihi pada dirinya, wakhtala dan berlagak fi misyatihi ketika berjalan, gitu aja lah. Laqiya, maka ia bertemu Allah dengan Allah, wa huwa, sedangkan Allah alaihi, atasnya, ghadbanu, marah. Ini tentang orang yang sombong, takabur itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu apa? Macam-macam, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan apapun yang bisa disombong. Apa sih? Yang berhak sombong itu hanya Allah. Apa yang diberikan kepada Allah itu tidak perlu kita sombongkan. Sebagaimana kita itu di dunia itu belajarlah jadi orang seperti tukang parkir. Diparkirin tuh mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, tapi apakah tukang parkir itu bilang ini lo mobil saya, ini lo motor? Tidak. Tapi dia bilang ini semua hanya titipan, gitu loh. Nah itu ya, bahwasanya ketika kita besok, ketika di dunia kok sombong, ya besok ketika di hari kiamat Allah bertemu dengan kita dalam keadaan marah. Karena apa? Kalau dalam hadis qudsi yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, bahwasanya sifat sombong itu pakaiannya Allah, bahasanya begitu. Yang berhak memakai kata sombong itu hanya Allah. Karena Allah, kenapa loh Allah kok berhak sombong? Iya, Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, kita nggak bisa apa-apa, kan begitu. Oleh karena itu kok kita ngambil sifatnya Allah, ya nggak pantas. Allah pasti akan marah, gitu. Nah, selanjutnya al-ajalatu wa an Sahlim ibni Sa'din, dan diriwayatkan dari Sahlim ibni Sa'din radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitoni. Ini lengkapnya nih, tolong ditulis, al-anatu minallah, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Al-anatu pelan-pelan, minallahi, dari Allah. Nah, pelan-pelan itu dari Allah. Wal ajalatu, dan buru-buru, minasyaitoni, dari setan, gitu. Ini lengkapnya lah, ini tolong, ini bersama hadis man kaffa tadi. Terus hadis selanjutnya tadi yang tak suruh nulis tadi, tubaliman syaulahu, sama hadis yang ini, hadisnya aja, sanadnya nggak usah, sanad itu ini nggak usah, hadisnya aja ditulis bagi yang nggak bawa kitab. Kalau yang udah bawa kitab, tolong difoto kitabnya aja sama artinya. Al-anatu, adapun pelan-pelan, minallahi, dari Allah, wal ajalatu, adapun buru-buru, itu minasyaiton. Nah, pelan-pelan itu
Itu sumbernya dari Allah. Orang yang pelan-pelan melakukan sesuatu, kalau dalam bahasa Jawa disebut alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti dikerjakan gitu loh. Ketika kamu sekarang waktunya nih 1 hari untuk mengerjakan tugas dalam 1 hari, iya pelan-pelan iya, tapi kerjakan. Bukan pelan-pelan itu malah menunda-nunda. Parah itu kalau menunda-nunda gitu loh. Sedangkan buru-buru, kamu buru-buru pagi-pagi, buru-buru ngerjain, akhirnya banyak yang salah. Nggak boleh, pelan-pelan. Pertama-tama ya kamu kalau bangun tidur ya kalau bisa subuh bangun tuh, dibangun orang tua langsung bangun, jangan tidurnya kemalaman gitu loh. Bangun sampai jam 7 jam 6 baru bangun gitu. Bangun subuh, beresin tempat tidur, sholat subuh berjamaah sama orang tua, murojaah Al-Quran, entah itu baca Al-Maksurat, bantu-bantu nyapu, bantu-bantu masak, dan lain-lain, banyak banget ya. Itu terus baru tuh ngerjain tugas dengan pelan-pelan, walaupun agak capek sedikit nggak apa-apa, berlatih menjadi perempuan yang tangguh dan laki-laki yang rajin, dan begitu. Nah ini pelan-pelan itu sumbernya dari Allah begitu loh. Dan terburu-buru itu apa itu dari setan. Loh ini ustadznya terburu-buru banget ya? Enggak, ustadznya itu sehari sebelumnya udah ngirim tugas, terus ngumpulinnya besok malamnya lagi, ya enggak buru-buru lah. Ketika jam 7 malam terus ustadznya teriak, ustadz kok buru-buru banget, kan udah dikabari dari kemarin, minimal paginya udah dikabarin bahwa tugasnya ini loh begitu, bukan buru-buru gitu loh. Loh bagaimana ustadz kalau kita berlomba-lomba terburu-buru untuk kita pagi-pagi untuk rajin banget untuk sholat pada awal waktunya, itu bukannya terburu. Nah beda lagi kalau maksudnya ini terburu-buru pada hal yang nggak baik selain ketaatan, itu nggak baik. Tapi kalau dalam ketaatan boleh gitu loh. Nah misalnya nih kita buru-buru menunaikan sholat pada tepat waktu, boleh itu gitu loh, karena itu hal yang baik. Tapi bukan berarti kita terus terburu-buru sholatnya, tapi kita menuju sholatnya itu boleh buru-buru, tapi pas sholatnya ya jangan buru-buru sampai nggak tumakninah, itu baru nggak boleh begitu ya. Tuh mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan silahkan bertanya, boleh lewat WA, boleh voice note juga nggak apa-apa, silahkan. Saya membuka pertanyaannya apapun, ada keluhan, ada curhat atau apapun silahkan bilang. Ada yang sulit atau ada apa, permasalahan apa, insya Allah saya bisa, kalaupun saya bisa menjawab insya Allah saya jawab ya. Ini tolong ada 3 hadis ya, berarti ya 3 hadis tapi tanpa sanad itu yang tidak ada an-annya itu cukup. Itu 3 itu jadikan pepatah, ada man kafa, ada tuba, ada al-anatu minallah ya. Itu aja mungkin dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.